Halo semua, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Luis Fernando dengan NIM 19100061615. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya berperan sebagai narator di dalam drama Akun Dongeng Semut dan Belalang. Perkenalkan, nama saya Daya Miranda Kerunisa, NIM 19100061605, Prodi PGSD. Di sini saya berperan sebagai semut. Perkenalkan, nama saya Maria Boriti Haryanti dengan NIM 1910061618, Prodi PGSD. Di sini saya berperan sebagai belalang. Perkenalkan, nama saya Justina A dengan NIM 19100061636, Prodi PGSD. Di sini saya berperan sebagai proyektor. Perkenalkan, saya Nuraini Sansuati, NIM 19100611623. Di sini saya berperan sebagai kameramen. Adapun dongeng Semut dan Belalang ini menceritakan tentang seekor semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Dengan adanya dongeng ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun dongeng Semut dan Belalang ini cocok digunakan pada anak sekolah dasar kelas 4 semester 1 dengan tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 3. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Semut dan Belalang. Suatu ketika, di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukannya semuanya ini tanpa merasa lelah. Di suatu siang, ketika belalang sedang asik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peistirahatannya. Merasa semut bekerja lebih rajin, membuat belalang keheranan. Ia pun bertanya pada keluarga semut. Hai keluarga semut, mengapa kamu terlihat bekerja lebih keras daripada kelelahan? Bukankah lebih menyenangkan? Bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini? Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. Karena saat musim dingin tiba, tidak ada lagi makanan yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan sejak dini. Hahaha, musim dingin masih lama temanku. Mengapa kalian begitu khawatir? Lihat, hari ini sangatlah cerah. Ayo kemari dan bernyanyi bersamaku. Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya ikut bekerja bersama kami. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyiapkan makanan. Belalang tidak mempedulikan perkataan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan bernyanyi. Sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Pertemuan tersebut terjadi di musim semi, dan belalang pun memutuskan untuk tidak mendengarkan semut. Belalang menghabiskan musim seminya untuk makan, tidur, dan bermain, hingga berat badannya pun bertambah. Ketika musim panas tiba, para semut tetap bekerja meskipun terik matahari amat menyengat. Namun belalang belum mulai bekerja. Panasnya sinar matahari membuatnya semakin malas untuk bekerja. Untuk apa aku menguras tenaga di tengah teriknya matahari? Itu hanya akan membuatku cepat lelah.
Musim semi berlalu digantikan oleh musim gugur, dan belalang masihlah bermalas-malasan. Hingga tanpa terasa tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang, dan salju mulai turun menyelimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja keras terus-menerus, memindahkan pasir dan ranting juga mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sambil kelaparan, ia berjalan tertatih-tatih dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah, sehingga ia tidak dapat melompat jauh. Sudah beberapa jam, belalang keluar mencari makan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan suhu yang lemas. Terlihat dari luar semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicaralah, ada apa belalang? Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum, sedikit jelai atau apapun? Tolonglah, aku sangat kelaparan. Apa yang kamu lakukan dari musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan? Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan, tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakannya selama ini. Semut awalnya berniat tidak mempedulikan belalang, karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini. Namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan mereka kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. Ingatlah belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba. Iya semut, aku berjanji, mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi. Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajarannya yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, ia pun bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan.